Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Ya, kita masih dalam suasana duka sebenarnya kan. Bu Ivon kehilangan putranya. Kemudian saya sendiri juga kehilangan kakak saya. Jadi memang beberapa hari belakangan ini, beberapa bulan ini kita dihadapkan pada berita duka yang berseliweran setiap hari, hampir setiap hari selalu ada. Teman lah, saudara, bahkan anak-anak yang terdekat dengan kita. Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan pengajaran dari Pak Seto, khotbah di Bukit, sesi yang ketiga, kesalehan dan ketaatan pada Allah. Mari kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bu Sani. Silakan Bu Sani. Selamat malam, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk berdoa dan memulai kegiatan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberi kesehatan kepada kami semuanya. Secara khusus kami juga berdoa untuk anaknya Ivon, Loren, dan juga kakaknya Pak Sunarto yang telah Kau panggil. Kami mengimaninya bahwa keputusan-Mu adalah yang terbaik dan rencana-Mu adalah yang terindah. Bagi yang ditinggalkan diberi kekuatan dan dapat menjalani kehidupan mereka dengan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang telah Kau panggil dari keluarga mereka. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Kau mengajarkannya melalui Pak Seto yang akan membahas topik-topik yang terbaik di dalam kitab suci ini. Bukalah pikiran dan hati kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami semuanya, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci ini. Semua ini kami sampaikan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sekarang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Sani. Baik, kita persilakan Pak Seto untuk memulai pengajaran malam hari ini. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Ya, kita akan tetap belajar. Sebenarnya kalau bicara tentang kesedihan, kita semua nggak jauh dari soal kesedihan itu akhir-akhir ini. Di sekitar kami, mungkin sudah ada lebih dari 20 orang yang isolasi mandiri. Ada satu keluarga, itu 9 orang terpapar semuanya. Lalu beberapa keluarga besar ya. Jadi beberapa rumah sekaligus. Dan kemudian pengumuman di masjid ya, tiap hari ada yang pergi, tiap hari ada yang meninggal gitu. Tetapi ya kita tetap harus melanjutkan kehidupan kita. Kita tetap berpikir, berdoa untuk kebaikan mereka yang sudah pergi. Tetap kita menyertai mereka dengan berdoa dan kita percaya seperti yang sering kali kita diskusikan kepergian, kita mengatakan kepergian mereka bukan kesusahan, bukan celaka mereka, tetapi kita pergi dan kita tahu kemana orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan pergi. Kita tidak bicara lagi tentang apa menyebutnya ya, ketakutan besok kalau saya
saudara saya, teman saya pergi itu kemana. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahkan anak kita, saudara kita, teman kita yang memang selama hidup ikut Tuhan Yesus, sudah pasti perginya kemana. Kesedihan yang kita alami ya, kesedihan karena kita tidak bisa ketemu lagi. Bukan kesedihan karena khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan saudara-saudara kita itu. Ya, Bapak Ibu, malam ini kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya berkaitan dengan cara orang menjalani hidup keagamaan. Itu yang disebut kesalehan. Bapak Ibu silahkan membuka Matius bab 6. Di bab 6 ayat 1, Bapak Ibu ketemu dengan sebuah prinsip dalam menjalankan hidup keagamaan. Nah, Bapak Ibu sekarang begini, kalau orang hidup sebagai orang yang beragama, jadi terserah mau agama apa, dalam hal ini tentu saja urusannya dengan orang Yahudi ya, karena Yesus bicara dalam konteks masyarakat Yahudi. Nah, orang Yahudi menjalankan praktek keagamaan. Dan orang yang disebut sebagai orang yang saleh, itu adalah orang yang melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip menjadi ukuran kesalehan itu. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat saja, kalau orang Katolik kewajibannya apa, tanda kesalehannya apa. Bapak Ibu akan menemukan rajin ke gereja, rajin berdoa, itu satu. Kemudian kasihnya kepada sesama, perbuatan baik kepada sesama. Itu yang sangat mencolok untuk urusan agama Katolik. Sampai-sampai orang bahkan tidak berpikir tentang kemungkinan lain. Hanya dua, berdoa dan melakukan yang baik kepada sesama. Nah, kemudian satu hal lagi selain berdoa dan melakukan yang baik kepada sesama, di antara orang Yahudi ada satu lagi, yaitu puasa. Kenapa saya tidak menyebut soal puasa di antara orang Katolik? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya puasa sesuatu yang positif untuk dikerjakan. Banyak orang sekarang rajin berpuasa dan ini tidak ada urusan dengan keagamaan, urusannya dengan soal kesehatan, dengan diet. Kalau bicara tentang puasa, motivasi mana yang lebih kuat? Soal kesehatan atau soal iman? Nah, yang seringkali lebih kuat kan soal kesehatan. Kan? Pantang, diajari pantang dari kecil, tiap prapaskah pantang. Berat untuk pantang. Tapi giliran sudah tahu kolesterolnya tinggi, sudah langsung tahu pantang apa saja. Ketika sudah tahu gulanya tinggi, pantang apa saja sudah langsung ketahuan. Dan kemudian puasa apa saja. Yang dulu mustahil seolah-olah puasa, tiba-tiba menjadi biasa saja berpuasa. Tapi tidak ada warna keagamaan di situ. Dalam gereja Katolik sebenarnya itu mendapatkan perhatian, dan begitu juga di dalam masyarakat Yahudi. Jadi perhatikan Bapak Ibu 3 hal tentang memberi sedekah, itu berbuat baik kepada sesama. Kemudian yang kedua tentang berdoa, dan yang ketiga ini tentang puasa. Ini 3 praktek keagamaan orang Yahudi yang sering kali digunakan sebagai dalam tanda kutip ukuran kesalehan seseorang. Nah, di bab 6 ayat 1, ini prinsip. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang. Perhatikan kata supaya.
Itu yang saya maksudkan dengan sebuah prinsip. Jangan melakukan kewajiban supaya dilihat orang. Kenapa? Kalau kamu melakukan kewajiban agama supaya dilihat orang, maka kamu tidak akan memperoleh upah dari Bapa di surga. Loh, kenapa? Nanti dalam 3 hal yang disebut tadi, Bapak Ibu akan bisa melihat kamu sudah dapat upah. Upahnya apa? Kalau melakukan kewajiban agama di depan orang banyak, dengan tujuan dipuji, maka upah yang sudah didapatkan itu adalah pujian itu. Nah, tunggu dulu, Bapak Ibu, ini soal yang sederhana tetapi bisa menjadi sangat serius. Pernah mengalami apa menyebutnya ya? Indahnya mendapatkan pujian kan ya? Dan tolong mengingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu yang baik, kemudian orang memuji Bapak Ibu. Apa yang dialami, apa yang dirasakan di dalam hati. Ada kegembiraan. Suasana senang di dalam hati karena iya saya dipuji. Lalu kalau diamati baik-baik, orang yang habis dipuji dan begitu girang karena pujian, jalannya pun bisa beda. Kalau nggak percaya, lihat aja, perhatikan aja sendiri. Jalannya pun bisa berbeda, sikapnya, cara melihat orang lain juga berbeda. Kalau nggak percaya lagi, Bapak, Ibu ingat waktu masih muda dulu ya. Ingat ketika ada yang memuji Bapak dan Ibu, wah ini kok cakep sekali. Bisa terjadi kan? Begitu ketemu orang dipuji, cakep, pulang langsung bercermin. Ini contoh yang saya dapatkan waktu SMA dulu. Karena apa? Ada rasa senang itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan, kalau orang melakukan kewajiban agama dengan tujuan mendapatkan pujian itu, maka sebenarnya apa yang dilakukan itu bukan urusan keagamaan, orang tidak melakukannya untuk Tuhan, tetapi untuk mencari kegembiraan karena pujian itu. Nah, sebenarnya urusan melakukan kewajiban keagamaan ini kan soal relasi dengan Tuhan, toh. Bukan urusan relasi dengan sesama. Saya percaya kepada Tuhan, saya mengikuti Tuhan dengan cara ini, sebagai orang Yahudi, gitu ya. Dan kemudian saya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan supaya dapat pujian, tetapi karena saya melakukannya dengan atau demi kasih ketaatan kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana prinsip ini tunggu dulu Bapak Ibu, sekarang tolong melihat dulu bab 5 ayat 16. Ini jangan sampai mengira Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bertentangan. Mulai dari ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini Tuhan Yesus juga berbicara tentang melakukan yang baik kepada orang lain, melakukan yang baik di depan orang lain. Tapi Bapak Ibu tolong amati motivasinya atau tujuannya.
Yang tadi yang peringatan oleh Tuhan Yesus, supaya dilihat mereka. Yang ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Jadi sama melakukan perbuatan yang baik. Kalau di foto ya sama. Tetapi kalau bicara apa yang ada di dalam hati yang menggerakkan orang untuk melakukan, berbeda. Yang benar itu adalah melakukan sesuatu yang baik, bisa jadi di depan orang dengan tujuan supaya orang sampai kepada Bapa. Yang salah, melakukan perbuatan baik di depan orang banyak supaya mendapatkan pujian. Dan pujian itu untuk diri sendiri. Baik, sekarang kita kembali ke bab 6 dan kita bicara tentang ini ayat 2, soal yang pertama memberi sedekah. Jadi ini penerapan prinsip ya. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, Bapak Ibu, tentang memberi sedekah, itu kalau kita membaca perjanjian lama, kita akan menemukan anjuran, ajaran yang sangat mencolok berkaitan dengan memberi sedekah. Mau membaca Taurat, baca kitab nabi-nabi, baca kitab-kitab hikmat, Bapak Ibu akan menemukan ajakan, anjuran memberi sedekah. Bapak Ibu silahkan mengingat waktu kita belajar Taurat dulu ya. Kalau kamu panen gandum atau panen anggur, jangan memanennya 2 kali. Yang tertinggal biarkan, tinggalkan. Untuk siapa? Biar orang-orang yang tidak punya ladang, tidak panen seperti kamu, bisa mendapatkan gandum, anggur, dan mereka bisa makan. Nah, ini kan soal sedekah. Kemudian kalau kamu melewati ladang gandum, kamu boleh mengambil gandum. Kalau kamu lewat ladang kebun anggur, kamu boleh memetik anggur. Makan. Itu diberlakukan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Dan orang boleh melakukan itu. Pemilik ladang, pemilik kebun, secara tidak langsung memberikan sedekah. Dan itu tidak kelihatan. Ini kebun siapa, ini ladang siapa, nggak ketahuan. Tapi orang-orang boleh mengambil. Nah, kemudian Bapak Ibu ambil contoh yang lain lagi ya. Silahkan Bapak Ibu ke kitab Amsal. Silahkan ke kitab Amsal bab 19. Kemudian lihat di ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu lihat saja kalimat ini. Menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Apa artinya? Ya pakai hitungan yang sederhana saja. Memberikan bantuan, memberikan sedekah, memberi
kepada orang yang lemah. Dan apa yang diberikan kepada orang yang lemah itu, Bapak Ibu, sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini bahasa kiasan ya. Tuhan nggak perlu apa-apa dari kita. Bagaimana mungkin Tuhan meminjam uang kepada kita? Enggak. Tetapi yang dilakukan kepada orang lain, kepada orang yang lemah, itu sebenarnya sama dengan dilakukan kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu tolong ke kitab Sirah. Silakan membuka kitab Yesus bin Sirah. Sirah bab 17. Lihat ke ayat 22. 17 ayat 22. Seperti cincin meterai, demikian derma seseorang tersimpan pada Tuhan, dan bagaikan biji mata dipeliharanya sedekah manusia. Jelas, kita melihat dalam ajaran bin Sirah ini, apa yang dilakukan kepada orang miskin, khususnya dalam hal sedekah, ini langsung berkaitan dengan Tuhan. Ada nilai yang mendapatkan perhatian dari Tuhan, dan tindakan seperti ini ya berkenan kepada Tuhan. Jadi di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, urusan sedekah itu ajaran yang sangat umum biasa. Ini belum lagi kalau Bapak Ibu membaca kitab Tobit yang isinya banyak sekali berbicara tentang soal sedekah itu. Baik, kembali ke Injil Matius bab 6. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Nah, Bapak Ibu, perhatikan kata mencanangkan. Nah, kata mencanangkan itu artinya kan kata dasarnya kan canang. Tahu canang? Bapak Ibu lebih tahu canang atau bendi? Gong kecil. Jadi dulu di zaman kerajaan, kalau ada pengumuman dari istana, dari raja, maka orang akan memukul canang, lalu orang berkumpul. Setelah orang berkumpul, maka utusan raja akan berbicara. Nah, mencanangkan berarti mengumumkan, membuat semua orang tahu kalau saya memberi sedekah. Kalau dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, tidak dipakai kata canang, tetapi dipakai begini. Gini kalimatnya. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau melakukannya sambil meniup terompet. Kalau di dalam agama Yahudi, ada masa-masa tertentu, hari-hari raya tertentu, terompet dibunyikan. Ya tujuannya apa? Untuk memanggil orang datang juga. Jadi kalau melakukan sedekah, jangan membuat pengumuman dengan tujuan supaya kamu dilihat orang. Dan Bapak Ibu, ini dipakai kalimat begini. Nah. Jangan mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Nah, Bapak Ibu, munafik ini yang perlu mendapat perhatian. Dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu menyebutnya apa munafik itu? Hipokrit. Hipokrit. Itu lebih dekat dengan kata Yunani hipokrites. Tahu artinya hipokrites? Pemain sandiwara. Jadi berlaku munafik, berlaku hipokrit itu sama dengan menjadi hipokrites.
menjadi pemain sandiwara. Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, beda dengan apa yang dilakukan. Nah, itu yang orang munafik itu seperti itu. Dan lihat, orang-orang munafik itu, atau supaya menjadi lebih terang tentang munafik, Bapak Ibu tolong membuka bab 15. Matius bab 15. Matius 15, lihat ke ayat 7. Ini ada gambaran yang sangat jelas tentang orang munafik itu. Hai orang munafik, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, memuliakan Tuhan dengan bibir, padahal hati jauh dari Allah. Antara apa yang dilakukan, dikatakan, dipikirkan beda. Nah, orang-orang munafik ini memberi sedekah di rumah ibadat, di lorong, jelas di hadapan orang banyak ya, dan tujuannya juga jelas, supaya mereka dipuji orang, supaya tampak di depan orang banyak kalau dia adalah orang yang soleh. Lalu orang akan memuji dia, hebat sekali, baik sekali, soleh sekali orang itu. Lalu Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, upahnya itu apa? Pujian yang membuat hati gembira tadi. Nah, Bapak Ibu, ini pujian yang tadi juga sudah saya sampaikan. Hanya merasa gembira karena orang mengatakan sesuatu yang baik, memuji dia sebagai orang baik. Tapi kalau itu yang dikerjakan dan itu yang dituju, maka Tuhan mengatakan, itu apa yang kamu cari sudah kamu dapatkan, dipuji orang, ya udah selesai. Jangan harap apa-apa dari Tuhan lagi. Kemudian harusnya bagaimana? Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bapak Ibu, ini bukan soal harafiah ya, tetapi kita harus mengerti harafiahnya. Jadi, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Kalau bicara harafiah, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri harus bagaimana? Nah, dimasukkan ke dalam jubah, taruh di belakang, supaya nggak ngelihat. Nah, Bapak Ibu, ini bukan soal harafiah, tetapi ini kiasan. Kalau kamu memberi sedekah, jangan sampai ada yang tahu. Tunggu dulu, belum selesai. Kalau ada yang tahu, enggak apa-apa. Ingat yang di bab 5 tadi ya, ayat 16. Kalau ada yang tahu, enggak masalah. Tetapi yang diingatkan, jangan supaya orang memuji kamu. Lihat, kemudian Tuhan Yesus memberi keterangan di ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Memang Bapak Ibu kalau kita membaca begitu saja, lalu kita seperti ya tetap Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu mencari pamrih, walaupun pamrihnya bukan dari manusia. Tetapi ingat kembali Bapak Ibu, kalau membaca kitab suci, lalu kita menemukan perbuatan yang mendatangkan hukuman, maka perbuatan itu tidak berkenan kepada Allah.
Tapi kalau ada perbuatan ya yang mendatangkan ganjaran dari Tuhan, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang berkenan kepada Allah. Jadi di sini yang kita lihat, kalau kamu memberi sedekah, lakukan itu demi Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian. Dan Tuhan senang kalau kamu melakukan hal yang seperti itu. Bapak Ibu, kalau ini diomongkan kelihatan sederhana kan ya? Sederhana. Tapi tunggu dulu. Tidak semua orang bisa menerima yang seperti ini. Ada juga orang-orang yang agak sulit lepas dari kegembiraan karena pujian itu. Ya, kalau yang nggak pernah mengalami akan sulit memahaminya. Tapi misalnya Bapak Ibu yang pernah tinggal di desa ya, di masyarakat pedesaan, itu ingat kan kalau ada orang yang ada hajatan, kita datang memberikan apa menyebutnya ya, sumbangan gitu ya. Dulu ibu saya nyebutnya nyumbang kok. Kemudian kalau sampai hal itu menjadi hal yang biasa dilakukan, lalu orang memang bisa melakukannya dengan yang sangat biasa sekali. Tetapi nanti bisa sampai pada level tertentu orang bisa malu karena tidak menyumbang, atau supaya terus mendapatkan perhatian dan dipuji, punya uang atau tidak punya uang, saya harus memberikan sumbangan. Kalau tidak memberikan sumbangan, saya tidak dipuji, enggak. Atau kemudian ada juga yang berpikir, nggak enak. Tapi Bapak Ibu perhatikan soal kebiasaan mendapatkan pujian, dan ini bisa mendatangkan kesenangan dan banyak orang susah lepas dari ini. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan, lepaskan hal yang seperti itu. Kalau kamu mau melakukan yang baik, lakukan itu untuk kebaikan sesamamu. Memberi sedekah itu kan memberikan sesuatu kepada orang yang nggak punya, supaya orang itu bisa menikmati sesuatu kan. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana menolong, memberikan yang baik kepada orang yang menerima sedekah. Itu yang dipikirkan, dan kemudian pikirkan juga, lakukan itu demi Tuhan. Baik, kemudian kita masuk ke yang kedua. Bapak Ibu silakan ke ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik lagi. Orang munafik berdoa. Lalu Bapak Ibu akan ketemu drama tentang doa, sandiwara tentang doa. Apa yang mereka kerjakan? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, seperti sedekah, Bapak Ibu, Perjanjian Lama juga banyak berbicara tentang doa. Nah, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk menelusuri, tapi cukup mengajak Bapak Ibu melihat apa yang dilakukan orang sebenarnya ketika berdoa. Dalam pemahaman yang sederhana, berdoa itu kan berarti berkomunikasi, berdialog dengan Allah kan. Ini kan urusannya si pendoa dengan Allah tuh. Dengan pemahaman yang lebih sederhana lagi ya. Kadang-kadang bukan dialog, tetapi monolog kepada Allah. Saya berbicara kepada Allah. Tapi seandainya pun ini monolog, bukan dialog, urusannya tetap dengan Allah. Saya berdoa karena ini udah urusan saya dengan Allah secara pribadi. Dan lihat yang dilakukan orang munafik.
Orang munafik kalau berdoa, berdiri di rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya, enggak kebayang ini ya. Bapak Ibu pasti belum pernah melakukannya. Sesaleh-salehnya Bapak Ibu belum pernah melakukannya kan? Keluar dari rumah, begitu ketemu tikungan, berdoa di situ. Ketemu tikungan kedua, berdoa, satu peristiwa lagi gitu ya. Ya, sulit bagi kita untuk membayangkan, tapi orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, ya sampai kepada sikap yang seperti itu. Berdoa di depan orang banyak, dengan tujuan orang melihat dia sedang berdoa, lalu mengatakan, oh, baik sekali orang ini, saleh sekali orang ini, di mana-mana dia berdoa. Dan kemudian balik lagi, ini hanya sandiwara. Kelihatannya mereka berdoa, bicara kepada Allah. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, orang yang munafik itu kalau berdoa pasti lirak-lirik ini. Lihat kanan, lihat kiri, ada orang apa enggak? Nah, kalau enggak ada orang enggak akan berdoa. Rugi nanti. Kenapa? Enggak ada yang melihat, dan kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Nah, kemudian Tuhan Yesus memperhatikan soal ini lalu mengatakan, harusnya bagaimana? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, pujian itu tadi. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu pernah nggak ketemu Tuhan Yesus berdoanya di dalam kamar? Tuhan Yesus berdoa di dalam kamar? Ya karena Tuhan Yesus melakukannya diam-diam, nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat apa yang diceritakan di dalam Injil, Bapak Ibu akan ketemu dengan Tuhan Yesus yang berdoa. Kadang Tuhan Yesus berdoa sendirian di tempat yang sepi, outdoor tapi ya. Kemudian di depan orang banyak Tuhan Yesus pernah berdoa? Pasti. Nah, waktu itu menggandakan roti itu dan berdoa di depan orang banyak. Nah, kita ketemu dengan bahasa kiasan lagi. Harafiahnya, kalau kamu mau berdoa, masuk kamar, ya, tutup pintu, dan kemudian berdoalah kepada Tuhan. Nah, itu harafiah. Yang harafiah ini bisa dikerjakan, bisa. Tapi kalau belajar dari Tuhan Yesus yang berdoa, kita melihat doa itu urusan pribadimu, relasi pribadimu dengan Tuhan. Jadi, kalau kamu berdoa, ya lakukan itu sebagai bentuk relasimu dengan Tuhan. Kalau kamu berdoa kayak orang munafik berdoa tapi sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya, bagaimana relasinya dengan Tuhan? Ini jauh dari doa yang sebenarnya kalau begitu. Nah, kemudian gini saja, Bapak Ibu pernah nggak sedang ngobrol berdua, lalu teman ngobrolnya tahu-tahu angkat telepon, nggak pakai permisi. Gimana rasanya? Kalau nggak pakai pikir panjang, tinggal pergi aja kan ya kalau begitu. Nah, silahkan membayangkan yang sederhana itu. Bapak Ibu, saya sedang berdoa, ngobrol dengan Tuhan. Tapi mata saya ngelirik-ngelirik sana-sini, dilihat orang enggak ya? Lalu Tuhan saya abaikan, lalu yang saya perhatikan orang-orang yang di sekitar saya. Dan silahkan membayangkan kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, ketemu orang yang kayak gini.
diapain orang itu harusnya. Nah, kemudian ini ada keterangan sedikit tentang doa ya. Ayat 7, ini yang seringkali menjadi bahan pembicaraan. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi para murid Yesus diingatkan, kalau kamu berdoa, kamu jangan bertele-tele. Kayak orang nggak kenal Allah saja. Loh, memangnya bagaimana orang yang tidak mengenal Allah itu berdoa? Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Perhatikan, orang yang tidak mengenal Allah itu berpikir makin banyak kata yang diucapkan, makin besar kemungkinan untuk dikabulkan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Tunggu dulu, Bapak Ibu. Orang lain sering berpikir atau menggunakan ayat ini untuk mengganggu orang Katolik yang sedang berdoa rosario, kan? Orang Katolik begitu atau enggak? Harusnya enggak. Tapi bisa terjadi. Kapan itu terjadi? Kalau ini juga disebut oleh dalam dokumen tentang rosario itu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan doa rosario dengan salam Maria yang ya sambil lalu saja, yang penting satu putaran diselesaikan. Lalu bisa jadi itu menjadi doa yang benar-benar bertele-tele. Apalagi kalau sudah berpikir 10 salam Maria itu untuk mendorong terkabulnya intensi. Nah, itu menjadi tanda kalau itu yang dikerjakan, itu benar-benar menjadi doa yang bertele-tele. Berpikir karena banyaknya kata yang diucapkan, doa akan dikabulkan. Nah, rosario bukan doa yang bertele-tele. Rosario bukan doa yang bertele-tele. Rosario bukan doa ya yang dilandasi dengan pikiran, makin banyak kata yang diucapkan, makin besar kemungkinan akan terkabul. Bukan. Apakah kemudian doa nggak boleh diulang-ulang? Bapak Ibu lihat aja doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Memangnya Tuhan Yesus ngajari doa apa lagi selain doa Bapa Kami? Apakah kemudian orang berpikir, ya doa Bapa Kami satu kali saja seumur hidup? Enggak ada yang pernah mengatakan begitu. Doa ini terus diulang-ulang di mana-mana dan tidak ada masalah dengan pengulangan. Karena apa? Urusannya bukan keyakinan, makin banyak kata yang diucapkan, makin besar kemungkinan doa dikabulkan. Tetapi kembali lagi, ini bicara soal relasi, dan relasi ini didasari dengan pengenalan akan Allah. Bisa nggak Bapak Ibu, orang berdoa tetapi tidak berpikir tentang Allah, tidak berbicara, tidak merasa bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah? Ya bisa. Kalau orang berpikir, yang penting mengucapkan kata doa, lalu merasa kalau sudah mengucapkan kalimat-kalimat doa, dia sudah berdoa. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami, itu doa salam Maria, doa Bapa Kami, tahu-tahu pikiran melayang entah kemana. Apakah Bapak Ibu mulut masih mengucapkan kalimat doa, tapi pikiran, hati entah kemana? Bisa begitu kan? Apakah itu berdoa? Kita harus kembali lagi, ini saya sedang ngapain ini? Doa bisa sampai diulang kan? Karena apa? Ada sesuatu yang keliru ini. Saya memperbaiki diri. Doa itu berbicara kepada Allah. Dan kemudian yang bertele-tele itu yang bagaimana? Sekali lagi, perhatikan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Menyangka karena banyaknya kata-kata yang diucapkan,
doanya akan dikabulkan. Lalu akan ketemu Bapak Ibu dengan doa-doa yang harus sampai detail. Jadi kalau minta doa, Bapak Ibu harus sebut nama lengkap dengan alamatnya, termasuk nomor rumahnya. Nanti kalau sampai Bapak Ibu salah sebut nomor rumah, kalau saya berdoa untuk Bapak Ibu, doanya berkatnya nggak nyampe karena salah nomor. Kelihatannya soal yang sepele kan? Tapi jangan salah, ada yang berpikir model seperti itu. Doanya harus dibuat sangat detail. Ditunjukkan Tuhan yang harus dilakukan A, B, C, D. Lengkap. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Kalau memperhatikan kalimat ini, Bapak Ibu, lalu kita tahu lebih lanjut, ya nggak usahlah ngajari Tuhan tentang detail apa yang harus dikerjakan. Lalu berkaitan dengan doa, Bapak Ibu bisa lihat ke bab 7, ya, ayat 7. Ini bicara tentang pengabulan doa, tapi kita bicarakan itu minggu depan. Karena apa? Yang kita lihat di bab 7 ayat 7 sampai dengan 11, percayalah kepada Bapa. Bapa memberikan yang baik kepada yang meminta. Kamu yang jahat saja ngerti memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Nah, Bapa yang di surga lebih dari kamu. Dia akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Nah, itu kita diskusikan di pertemuan mendatang. Baik, kemudian Bapak Ibu, sebelum tanya jawab, silahkan ke bab 6 ayat 16. Ini bicara tentang berpuasa. Ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Nah, di kesempatan-kesempatan tertentu, Bapak Ibu, orang Yahudi itu berpuasa. Sekarang ambil contoh ya, supaya kelihatan. Silahkan ke kitab Imamat bab 16. Imamat bab 16. Ini hari raya pendamaian ya. Lihat ke ayat 23. Oh, kok 23? 29. Imamat 16:29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, tanggal 10, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Bapak Ibu, ini kalau memperhatikan hari rayanya, ini kan hari raya penghapusan dosa. Dan kemudian dalam upacara atau pada hari raya penghapusan dosa, hari raya pendamaian ini, orang diingatkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Caranya adalah dengan berpuasa. Jadi orang berpuasa, salah satu tujuannya adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan itu. Kemudian, Bapak Ibu, puasa juga seringkali dilakukan untuk mengungkapkan tobat, masih dekat dengan ini kan. Jadi ketika penyesalan, tobat, itu seperti Daud yang habis sadar setelah sadar kelakuannya dengan Batseba itu. Lalu ya Daud sadar, dia kemudian duduk di tanah dengan abu dan puasa. Jadi berpuasa dalam banyak kesempatan itu menandai
orang merendahkan diri ya di depan Allah. Nah, kemudian kalau memperhatikan kembali bab 6 ayat 16 Injil Matius, kalau kamu berpuasa jangan seperti orang munafik. Orang munafik kalau berpuasa itu bersandiwara. Sandiwaranya bagaimana? Lihat, ini lebih jelas sandiwaranya ya. Mereka mengubah air mukanya. Jadi raut wajahnya diubah supaya kelihatan lemes. Supaya kelihatan kalau dia nggak makan. Supaya kemudian orang tahu kalau dia sedang puasa. Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi sengaja raut wajahnya ditampakkan. Dan tujuannya apa? Orang melihat dia sedang berpuasa. Lalu orang memuji dia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan kayak mereka. Terus harus bagaimana? Ini sandiwara juga, tapi berbeda urusannya. Ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu. Jangan tanya, pakai yang merek apa? Yang supaya kelihatan basah terus, kelihatan segar terus, atau yang bagaimana? Enggak ada urusan dengan itu. Ini minyak di zaman kuno ya urusannya rambut akan tertata rapi, wajah kemudian juga akan terlihat segar. Minyaki kepalamu, cuci mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Lakukan puasa ini juga demi Allah. Karena seperti yang sudah kita lihat, orang yang berpuasa ini dalam konteks agama Yahudi menandakan orang sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan orang yang pamer kesalehan. Yang pamer kesalehan itu orang munafik. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya mungkin. Pak, saya mau nanya Pak sedikit. Ya, silakan. Saya penasaran kalau bulan ke-7, tanggal 10 bulan ke-7 tuh kalau di kita sekarang tuh bulan apa dan tanggal berapa ya Pak? Ditulis di Alkitab kan bulan ke-7 tanggal 10. Tapi kan agak lain dengan sekarang ini. Sebenarnya itu bulan apa di kita? Apa sama bulan Juli tanggal 10 atau apa? Sudah pasti bukan. Terima kasih. Jadi sudah pasti bukan kalender Masehi, ini kalender Yahudi. Ini karena jarang ada yang nanya begini, ini jadi saya sudah sedikit mengabaikan. Bapak Ibu, nanti cari saja Ibu, googling ya. Tanggalnya berubah-ubah ini. Hari Raya Pendamaian. Yom Kippur orang Yahudi tahun 2021 itu jatuhnya di tanggal berapa, bulan apa. Lalu akan ketemu seperti Paskah yang kita rayakan, itu tanggalnya beda-beda kan? Ya. Enggak akan sama. Tapi sama kan gitu. Karena mengikuti kalender Yahudi. Dan kalender Yahudi tidak berdasarkan peredaran atau tidak berdasarkan perhitungan tahun matahari, tapi tahun bulan. Karena itu ya tanggalnya nggak akan sama dengan kalender Masehi. Iya, oke. Nanti kalau baik, mau hitung, Paskah itu tanggal 14 bulan pertama. Bulan pertama itu Maret April, hitung saja. Sampai bulan berapa tadi? Bulan ke-7. Ya, baik. Terima kasih. Ya.
Ada yang lain mungkin? Silahkan. Pak Seto, mungkin saya mau tanya Pak. Kalau kita pergi ke gereja itu kan berdoa bersama-sama ya Pak ya, berjamaah gitu. Kemudian ada doa umat yang disusun sedemikian rupa dari mendoakan dunia sampai berdoa untuk diri sendiri. Nah ini kita berdoa secara bersama-sama. Kemudian juga kita juga bisa berdoa di rumah, misalnya di rumah atau di kantor atau di mana, itu seperti berdevosi sendiri untuk diri sendiri. Nah ini apakah ada, kalau kita berdoa di gereja dengan berdoa sendiri ini, apakah ada perbedaannya Pak Saudara? Kalau kita bicara di dalam gereja Katolik, kita menemukan beberapa jenis, Pak ya. Jadi kalau bicara tentang Ekaristi, Bapak Ibu sudah tahu langsung ini soal liturgi. Nah, kan? Tapi kalau Bapak Ibu berdevosi, itu beda lagi, bukan liturgi. Tapi soal devosi. Nah, kemudian ada juga yang bukan devosi, bukan liturgi. Nah, kalau doa ibadat sabda itu. Nah, kemudian yang lain lagi ada doa yang sifatnya pribadi. Nah, kita menemukan beberapa jenis itu. Tetapi dalam setiap jenis ini tadi, semua mengandaikan relasi pribadi dengan Allah. Silakan saja mengingat ketika Bapak Ibu ikut misa. Kalau memperhatikan apa yang kita kerjakan waktu perayaan Ekaristi, rame-rame, bareng-bareng kan. Tapi setiap hati harusnya tertuju kepada Allah dan relasi pribadi dengan Allah tetap terjaga di situ. Jadi kita bersama-sama sebagai satu persekutuan menghadap Allah yang kita percaya. Tetapi masing-masing ya tetap membina relasi dengan Allah itu. Jadi Bapak Ibu misalnya nggak usah tergoda untuk mengoreksi. Kan ngomongnya bareng-bareng. Masa ngomongnya aku percaya, bukan kami percaya. Loh, iya kan? Kemudian mau komuni itu, ya Tuhan, Tuhan tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja maka saya. Lalu kalau pas doa tobat, saya mengaku, bukan kami mengaku. Dosa pun kan juga dilakukan sendiri sebagai pribadi. Walaupun dosanya rame-rame dikerjakan, tapi tetap ada relasi yang pribadi itu. Sudah menjawab atau belum, Mbak, gini, Mbak? Iya. Kalau dari ya ini, Pak, kalau mungkin ya setiap pribadi akan sama ya Pak. Maksud saya kalau kita berdoa di gereja dengan berdoa personal, itu apakah akan ada kualitas yang berbeda ya? Saya tidak tahu apakah istilah yang pas, apakah kualitas atau soal yang lain. Tetapi Bapak Ibu begini, kita bergerak, kita berpikir, kita melakukan sesuatu, itu kan sebenarnya mengikuti jati diri kita. Mengikuti jati diri. Bapak, Ibu perhatikan saja identitas masing-masing. Saya kepala, saya bapak, saya kepala keluarga, saya ibu. Kemudian di kantor saya punya kedudukan apa. Jati diri akan mempengaruhi cara kita bersikap. Saya orang yang percaya kepada Tuhan, tapi saya anggota gereja Katolik. Tidak cukup orang mengatakan, ya sudah,
Yang penting kan saya berdoa kepada Tuhan. Nggak ikut misa juga nggak apa-apa. Mau apalagi sekarang tambah didukung. Kan ini pandemi. Nggak mungkin berdoa di gereja. Wah, itu malah makin mendukung. Nggak apa-apa kan, nggak berdoa di gereja. Nah, bukan begitu cara kita berpikir. Kita tidak berkumpul di gereja bukan karena mengingat jati diri tadi, bukan karena itu, tapi mengingat situasi. Jadi jangan berpikir, nanti ada yang ketemu lagi yang pembicaranya jadi begini, berkatnya sama atau beda. Kalau yang seperti itu, saya akan pilih berkat di Jawa Tengah. Nyata berkatnya. Satu kotak, ada nasinya, ada lauknya. Itu berkat beneran. Itu pertanyaan yang mirip dengan kalau misa datangnya terlambat dan kemudian pulang duluan, itu berkatnya sama atau beda. Tunggu dulu. Ini misa kok ngomong perkara berkat. Kata yang sama, berkat di dalam gereja Katolik dengan berkat di dalam masyarakat Jawa itu sudah dua hal yang berbeda loh ya. Berkat seringkali kalau di masyarakat Jawa itu berarti ada sesuatu, kekuatan yang saya bawa di dalam diri saya. Nah, itu berkat dalam masyarakat Jawa. Tapi tunggu dulu. Di dalam gereja Katolik apa begitu? Bukan toh. Jadi Bapak Ibu, kesadaran akan jati diri akan menolong kita. Nah, kita orang yang percaya kepada Yesus, ya kita melakukan doa itu. Tapi Bapak Ibu juga warga lingkungan kan? Nah, ada doa lingkungan. Bapak Ibu juga anggota gereja, dan persekutuan sebagai anggota gereja tampak di dalam komunitas yang berkumpul beribadah di gereja itu. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Sudah. Saya mau nanya, boleh? Ya, silakan Bu. Selamat malam, Bapak-Bapak, Pak Seto. Barusan pelajaran tadi saya merasa bahwa hidup kita sehari-hari itu penuh perjuangan. Sedikit saja kita salah, terutama di dalam kontrol diri kita, dan perasaan kita, itu kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi, belum lagi kita harus menghadapi faktor luar ya. Nah, tetapi ada satu hal, ada satu teman saya juga bingung selama ini dalam melakukan suatu kebaikan. Teman saya menerima kebaikan dari teman, tetapi yang dia pikirkan adalah, oh Tuhan sungguh baik sama saya, aku hari ini ditolong oleh begini-begini. Jadi dia menganggap bahwa dia dikasihi Tuhan sehingga dia luput dari suatu kejadian. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang itu juga baik karena dia mau menolong yang bersangkutan. Jadi di dalam hal kebaikan yang terjadi, itu sebetulnya hanya karya Tuhan atau karya dua Tuhan dan orang yang dijadikan alat oleh Tuhan untuk menolong orang itu. Gimana, Pak? Bapak Ibu sudah pernah dapat transfer dari surga? Belum. Belum. Ya. Kalau Saya juga transfer pengen itu, sebenarnya. Tolong kirim WA kepada Tuhan, nomor rekening nanti biar dikirim oleh Tuhan gitu ya. Nggak tahu mata uangnya apa. Nah, sekarang begini, saya tidak akan menanggapi soal teman Ibu ya, karena itu bukan bagian saya untuk ngurusin atau mengomentari. Tapi saya bukan bicara yang lebih umum. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, yang pernah Tuhan kerjakan langsung kepada Bapak Ibu, langsung, misalnya Bapak Ibu sakit, Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan Yesus memegang dahi Ibu dan berkata, ayo bangun. Pernah?
Enggak. Nah, kalau saya geser pertanyaan, Bapak Ibu pernah dikasih duit sama Tuhan atau belum? Pertanyaan saya buat mengambang. Kalau Bapak Ibu bilang belum, maaf ya, berarti doa Bapak kami nggak ada gunanya, percuma ya. Berilah kami rezeki. Loh iya toh? Tapi Tuhan memberi atau melakukan banyak hal kepada kita dengan cara yang berbeda-beda. Orang Yahudi di zaman kuno itu bisa dibebaskan oleh Tuhan dari pembuangan Babel karena Kores kok. Jadi Tuhan bisa bekerja lewat macam-macam cara. Ya, lewat orang-orang yang di sekitar kita. Kalau yang begini lalu saya jadi ingat. Saya pernah waktu mau ngajar di Stefanus. Mau ngajar di Stefanus ini. Ya masih kemudian saya mau keluar tol Pondok Indah ya. Di situ ban mobil saya kempes. Tapi sudah agak menepi, sudah mau keluar gitu. Dan kemudian, wah sudah mulai sibuk mau buka ban. Tahu-tahu di belakang saya ada satu orang datang yang saya nggak ngerti entah dari mana. Kemudian orang itu bukan lihat, bukan bantuin saya bongkar ban, tapi dia yang ambil alih, dia yang bongkar ban. Saya tanya, kamu dari mana tadi? Itu saya sama bos saya diturunkan di situ. Nah, kemudian sebagai ucapan terima kasih, saya mau kasih uang kan. Bukan saya membayar, enggak, tapi saya senang sekali. Gimana coba? Kebayang enggak dalam situasi kayak gitu, tiba-tiba muncul ada orang datang. Tapi dia menolak menerima uang saya. Saya lebih bingung lagi melihatnya kan. Bukan saya membayar, tidak terpikir oleh saya untuk membayar. Tapi karena gembira, lalu saya mau memberi uang, tapi orang itu enggak mau. Nah sekarang, kalau melihat yang seperti itu, wah ini kan malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk nolong saya terima kasihnya kepada Tuhan aja dong. Nggak bisa kita begitu. Yang melihat kalau orang itu adalah utusan Tuhan siapa? Saya tanya aja sama orang itu, kamu utusan Tuhan atau bukan untuk bantuin saya? Ya, orang itu tidak akan jawab, iya saya tadi itu. Nah, itu Tuhan menurunkan saya di sana tadi. Orang itu tidak akan berpikir tentang Tuhan, yang orang itu lihat adalah saya bongkar ban, ganti ban, dan dia bantuin. Tapi saya yang melihat akan mengatakan orang itu dikirim Tuhan untuk menolong saya. Jadi Bapak Ibu, orang itu benar. Yang mengatakan itu Allah Tuhan, yang mengatakan itu utusan Tuhan siapa? Saya. Jadi yang berterima kasih kepada Tuhan ya saya, tapi tunggu dulu. Yang bekerja, yang kotor tangannya orang itu, bagaimana mungkin saya tidak berterima kasih kepada dia? Nah, kemudian lalu nanti akan ketemu hal yang dalam tanda kutip apa ya, sok soleh gitu ya. Ngapain saya harus berterima kasih sama kamu? Tuhan kan bisa nolong lewat orang lain juga sebenarnya. Justru kalau sampai orang mengatakan begitu, itu tanda tanya yang sangat serius. Jadi orang ini melihat Tuhan yang bekerja lewat pengalaman yang nyata ini atau enggak? Sudah menjawab atau belum, Bu? Iya, berarti dalam suatu kebaikan yang terjadi itu keterlibatan Tuhan melalui seseorang. Jadi bukan maksudnya kalau misalnya saya ngomong bukan campur tangan Tuhan, ya jelas saya juga salah. Tetapi saya merasa kasihan melihat orang yang sudah bersusah payah menolong itu tidak dianggap, tetapi yang dianggap hanya Tuhan yang menolong dia. Tapi dia tidak melihat bahwa orang itu sudah bersusah payah untuk membantu dia. Ya, itu. Jadi juga saya sudah menyebut soal yang seperti itu. Iya. Jadi bagaimana Maksudnya melihat sesuatu. iya, saya hanya menyamakan
pikiran saya. Apakah saya selama ini yang salah, ataukah teman saya yang itu yang betul? Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Ada lagi? Ada, Pak Seta. Iya. Ya, silahkan. Ini tentang sedekah, hal yang agak teknis. Saya nggak yakin apakah ini sedekah ini sesuatu yang bisa direfleksikan dengan yang ada di dalam kitab suci. Saya beberapa kali itu terlibat dalam program bakti sosial, membantu orang-orang miskin. Untung ini memang tidak ada hubungannya dengan gereja, tidak ada hubungannya dengan Katolik, tidak berlabel agama sama sekali. Tetapi di dalam setiap bantuan itu dikehendaki ada satu bukti, dan bukti itu paling tidak berupa foto. Bahwa grup saya itu memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin, difoto kemudian dipublikasikan di banyak hal, di banyak publikasi. Saya sendiri mungkin di situ yang orang Katolik, dan saya mengingat ini secara global di dalam pikiran saya, kok begini ya. Saya itu membayangkan kalau seseorang itu pernah berada di posisi yang dibantu, artinya saya mempunyai label orang berkekurangan, kemudian difoto-foto, kemudian dipublikasikan, itu perasaannya, waduh, sulit diceritakan ya. Nah, sebagai orang Katolik dalam hal seperti ini, gimana Pak ya mestinya bersikap ya? Ini apakah sesuatu yang berhubungan dengan yang kita bicarakan malam ini? Terima kasih Pak. Iya Pak, kalau kita masuk dalam suasana seperti itu memang tidak segera kita mengambil sikap dan tidak bisa segera hitam putih begitu. Dan kemudian bahkan kalau pernah dalam posisi dibantu, Bapak Ibu juga akan memperhatikan kata sumbangan. Kata nyumbang dalam bahasa Jawa dengan menyumbang dalam bahasa Indonesia itu juga sudah lain ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ada orang yang sedang punya hajat, kita datang kemudian ngasih amplop itu namanya nyumbang. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu masih ada unsur kesetaraan. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu perhatikan saja, kalau ada orang menyumbang, yang menyumbang itu dalam tanda kutip memposisikan atau dalam posisi lebih tinggi, sama atau lebih rendah. Jawabannya posisi yang lebih tinggi. Dan yang disumbang itu posisinya di yang rendah. Nah, ini saja bisa membuat orang yang menerima itu menyebutnya ya, berada dalam posisi yang nggak nyaman, apalagi kalau sampai difoto itu loh Pak. Ada ini sampai difoto lalu ada beberapa kesempatan yang membuat orang harus berlaku seperti itu. Tapi kemudian gimana? Saya tidak bisa untuk mengatakan Bapak jangan hindari yang seperti itu atau Bapak lanjutkan. Itu bukan bagian dari kewenangan saya untuk mengatakan. Tetapi yang kita bisa kerjakan atau yang kita bisa perhatikan soal hati kita dulu, Pak. Soal hati. Yang ada di pikiran saya adalah saya punya dan saya pengen kamu tidak berkekurangan. Atau saya punya dan saya pengen kamu senang. Itu yang ada di yang kita perlu taruh di dalam hati. Saya melakukan ini ngomongnya bukan ngomongnya kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Yang ada di dalam hati saya adalah saya mau orang itu bisa makan. Saya mau orang itu bisa mendapatkan pengobatan. Saya mau orang itu bisa bersekolah. Dan saya akan senang kalau orang itu bisa makan kenyang. Nah, itu soal yang ada di dalam diri. Nah, kemudian
Kalau orang lain melihat apa yang aku kerjakan, semoga mereka berpikir tentang sesuatu yang baik. Ngomongin foto tadi ya. Karena apa? Bapak Ibu, sekarang kalau kita ngikut media sosial, Bapak Ibu lebih banyak mendapatkan berita yang bagus atau berita yang buruk. Lebih banyak mendengar, memperhatikan contoh buruk atau contoh baik. Sampai bosen kan dengerin kayak gitu. Atau Bapak Ibu ngikuti aja media sosial sehari aja. Lalu akan menemukan di sana sini yang kita lihat contoh jelek, contoh jelek, contoh jelek lagi. Nah, bisa jadi ya untuk kesempatan tertentu kita bisa melakukan yang seperti ini dengan maksud ya dalam tanda kutip yang melawan soal-soal yang menjadi contoh jelek itu. Giliran ngomong yang jelek, nah untuk media bisa jadi itu berita baik kan. Tapi giliran ngomong sesuatu yang baik nanti dikira pamer. Nggak ada soal dengan itu, asal sekali lagi yang di dalam hati ini apa sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana memahami perasaan orang yang dibantu. Nah, kalau bantuan itu anonim, lalu saya nggak ngerti saya bantu siapa, memang itu menjadi tidak jelas. Tapi bisa juga kok kita melakukan dengan cara yang berbeda. Saya membantu, dan saya bisa dekat, akrab dengan yang saya bantu. Bisa? Bisa. Lalu kita akan menemukan, nanti lain kesempatan, nah bisa melakukan hal yang baik, yang lebih daripada yang sekarang saya kerjakan. Lalu orang itu, ya yang dibantu, tidak akan merasa dipandang, apa menyebutnya ya, rendah, tapi akan mendapatkan, ada rasa gembiranya, bukan hanya karena saya dapat makanan atau dapat uang, tapi saya juga mendapatkan perhatian dari orang-orang yang membantu saya. Nah, begitu, Pak. Terima kasih, Pak Sito. Sudah? Kalau tidak ada lagi, tolong ke bab 6. Ada, Pak. Ada. Oh ya, silahkan. Ya, jadi ini menyangkut dengan program dari paroki, Pak. Program dari paroki yang membantu yang berkekurangan untuk umat lingkungan. Ada satu umat yang menanya-nanyakan terus untuk mendapatkan bantuan, tetapi dari pengurus paroki bilang begini, kalau misalnya dia menerima bantuan, mau nggak nanti di biduknya itu ditulis bahwa sebagai orang yang ya ada gelarnya lah di dalam data paroki. Akhirnya umat yang itu tidak mau menerima bantuan itu karena nanti di data kependudukan umat paroki itu akan dia ditandai sebagai umat yang kurang. Nggak tahu kalau saya di paroki lain ya, tetapi di paroki saya itu akan begitu. Dan saya rasa se-KAJ akan sama. Jadi ada gelar untuk orang-orang yang menerima bantuan itu. Akhirnya bantuan itu dia tolak. Nah, saya nggak, ya pokoknya ini saya hanya lapor. Maksudnya itu dalam sikap gereja dengan yang terjadi barusan tadi dengan Bapak siapa itu yang mengenai itu, jadi tidak sinkron. Apakah gereja kepentingannya untuk mencatat, tetapi kenapa menggelari dengan gelar itu? Itu sebagai orang miskin apa ya, umat miskin kalau nggak salah. Itu aja, Pak. Saya tidak tahu urusan dengan yang soal paroki ini. Dan saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentar yang dikerjakan paroki ya. Tapi yang Bapak Ibu, kita juga perlu memperhatikan begini. Tuhan Yesus itu perintahnya memberi, bukan menerima. Jadi
Bapak Ibu ingat aja selama Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus. Kalau kamu diberi, terimalah. Pernah dengar kayak gitu? Nggak ada, itu hanya berlaku untuk para utusan. Ya, kamu datang ke satu kota, ada yang menerima kamu, udah terima, makan di situ, tidur situ. Itu untuk orang yang diutus. Tapi perintah pada umumnya, memberi. Mengasihi itu memberi. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Nah, yang menjadi hal yang perlu mendapat perhatian kita, semangat yang seperti itu. Dan sebaliknya, ya apa menyebutnya ya, mungkin nggak cocok saya bicara di sini tentang ya orang-orang yang semangatnya meminta bukan memberi. Apakah saya akan memberi besok kalau saya sudah kaya? Dulu waktu gaji masih 1 juta mengatakan besok kalau gaji saya 5 juta saya akan lebih banyak menolong. Kirain gaji 5 juta dikerjakan kurang juga. Besok aja kalau gaji sudah 10 juta. Gaji sudah 10 juta segera cepat-cepat bagi-bagi. Enggak, kurang juga. Nah, semangat mau membagi, mau memberi, Bapak Ibu sebenarnya tidak berlaku hanya kepada orang yang berkelebihan. Tapi orang yang kurang pun, kelihatan kurang pun, bisa kok membantu. Dan yang dibantu, ya tentu saja, kita akan ketemu kok. Tuhan akan menunjukkan kok, siapa yang bisa saya bantu, asalkan saya mau membuka. Dan semangatnya adalah, Tuhan minta saya mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Jadi saya harus aktif melakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut, ya kalau saya tinggal di kampung, yang akan menolong kita untuk pekerjaan-pekerjaan berat, itu siapa? Bukan orang yang punya kedudukan tinggi, tapi yang banyak menolong saya. Itu orang-orang yang dalam tanda kutip, di dalam masyarakat dipandang ekonomi rendah, tapi mereka banyak menolong saya, banyak membantu saya. Jadi semangat yang seperti itu, jadi melawan ada semangat orang yang mentalnya mental menerima, mentalnya mental dibantu. Ini Bapak Ibu yang di seksi-seksi yang urusan dengan gini mungkin sudah lebih tahu kan. Tetapi ya kemudian kalau diminta mengerjakan sesuatu berat sekali, nah ini harus dilawan juga. Maunya terima, tapi giliran diminta untuk mengerjakan sesuatu bagi gereja, bagi sesama, angkat tangan lalu lari. Nah, yang kayak gini, ini juga perlu mendapatkan perhatian. Tuhan minta kita memberi. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan, kalau kamu sudah berkelebihan, beri. Kalau belajar dari orang atau perempuan miskin janda yang ditemukan Yesus di bait Allah itu, memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelebihan. Ya, yang diberi banyak bisa memberi banyak, yang diberi kurang banyak, ya pemberiannya sesuai dengan yang diterima. Nggak ada kemungkinan lain. Ya, jadi ya saya tidak menanggapi apa yang Ibu sampaikan, tapi saya bicara hal yang lain yang berkaitan dengan soal memberi, mengasihi itu. Ya, makasih Pak. Masih ada? Nah, untuk lebih jelas, lihat. Sekarang ke bab 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
perhatikan, jangan mengumpulkan harta di bumi. Langsung pada berpikir, deposito saya bagaimana? Dulu nggak ada deposito ya. Dulu kalau orang mengumpulkan harta, tunggu dulu, hartanya dulu apa ya? Termasuk pakaiannya itu terhitung sebagai harta loh ya. Pakaian, perhiasan, dan kemudian mereka tidak menyimpan di deposit gitu, enggak. Mereka nyimpannya bisa di rumah, tapi bisa juga menggali tanah lalu menyimpan harta bendanya di situ. Jadi kemungkinan untuk diambil pencuri itu jauh lebih gampang. Nah, kemudian kalau begitu apa yang harus dilakukan? Mengumpulkan harta di bumi, ada waktunya akan habis. Ada waktunya. Nah, saya yang mati, duit saya masih ada, tapi saya kan udah mati. Nah, lalu apa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus? Kumpulkan harta di surga. Nah, bagaimana mengumpulkan harta di surga? Bisa Bapak Ibu transfer ke surga. Kumpulkan harta di sana, begitu. Nah, tentu urusannya bukan soal yang seperti itu. Nah, mengumpulkan harta di surga. Bapak Ibu secara sederhana bisa kembali kepada soal sedekah tadi. Menggunakan harta yang kita miliki untuk melakukan sesuatu yang baik demi Tuhan atau karena mengasihi Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong dulu membuka Injil Lukas. Tolong buka Injil Lukas bab 12. Lihat ke ayat 33. Lukas 12:33. Ini ya bicara tentang hal kekhawatiran mirip dengan yang kita diskusikan. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan tidak dirusakkan ngengat. Nah, kalau di sini menjadi lebih jelas kan? Mengumpulkan harta di surga, ngumpulin pundi-pundi di surga, itu sama dengan memberi sedekah. Jadi mengumpulkan harta di surga itu dilakukan ya dengan menggunakan harta yang dimiliki di dunia untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu dengan melakukan itu orang seperti sudah mengumpulkan harta di surga. Jadi nanti, tapi ya nggak usah kemudian nanti kalau udah sampai di surga, Tuhan itu yang saya transfer, yang saya kirimkan dulu, sekarang di mana? Ini bahasa kiasan. Orang melakukan kebaikan dan kemudian kebaikan itu mendapat perhatian dari Allah. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah sekarang, orang kalau mau melakukan kehendak Allah, perlu biaya? Ya, perlu biaya. Dan Bapak Ibu punya sendiri kan, biaya sosial.
biaya atau dana yang Bapak Ibu gunakan untuk memperhatikan yang lain sesama. Nah, untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan, perlu biaya. Emangnya Bapak Ibu mau mendengarkan atau belajar firman Tuhan begini saja, berapa biaya yang Bapak Ibu keluarkan? Kalau Bapak Ibu tidak punya handphone, tidak punya laptop, bisa belajar? Tidak bisa. Berarti perlu laptop, perlu handphone. Ada handphone, ada laptop, nggak ada pakai data, nggak ada wifi. Nggak bisa apa-apa juga. Nah, untuk melakukan hal yang sesederhana ini, belum lagi tanya Pak Narto, ini Zoom-nya bagaimana? Biaya lagi kan? Bapak Ibu perhatikan saja ketika mau menolong orang lain, melakukan sesuatu untuk orang lain. Ada biaya, iya sekecil apapun ada. Bagaimana menolong saudara-saudara kita yang ya sekarang ini kesulitan sekali untuk mendapatkan vitamin, antibiotik, antivirusnya harganya gila. Untuk menolong orang yang sakit ada biaya kan? Beli vitamin, beli antibiotik, beli antivirus. Itu kalau ngomongin obat. Kalau memperhatikan mereka yang isolasi mandiri, masa cuma didoakan supaya perutnya nggak lapar, supaya daya tahan meningkat, tapi nggak dikirimi makanan. Jadi Bapak Ibu, itu hal yang sederhana untuk mengatakan dengan cara seperti itu Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Dan mereka dan kita yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang akan memperoleh kerajaan surga. Enggak cukup orang hanya berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan. Yang lain lagi mengatakan, kami dulu sudah buat mukjizat demi namamu. Kami sudah mengusir roh jahat demi namamu. Tapi kalau orang melakukan itu, bukan karena mengasihi Allah, bukan karena mau melakukan kehendak Allah, Allah tidak berkenan kepada hal yang seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ini prinsip. Orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau sampai orang mengabdi kepada dua tuan, maka dia akan lebih mengasihi yang satu, kurang mengasihi yang lain. Nah, ini Tuhan Yesus mau bicara apa? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa uang, bisa harta. Udah. Jadi kamu tidak bisa mengabdi Allah sekaligus mengabdi kepada harta. Loh, bisa orang mengabdi kepada harta? Bisa. Jadi ngomongin apa-apa, tanyanya wani piro gitu ya. Ngomongin kegiatan di gereja, males. Kenapa? Enggak ada duitnya. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, pertimbangannya adalah ada untung finansial atau tidak. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu duit loh ya. Tapi kalau begitu, seperti yang saya sampaikan ini tadi, orang dikendalikan oleh uang, mengabdi kepada uang. Yang harusnya terjadi, ya mengabdinya kepada Tuhan. Uang itu menjadi sarana untuk mengabdi Tuhan. Bapak Ibu kalau cari uang, cari yang banyak. Oh iya dong, masuk carinya sedikit. Kalau cari sedikit, nanti buat diri sendiri aja kurang. Lalu alasannya, jangankan mau bantuin orang lain, bantuin diri sendiri aja, susah. Tuhan
Tuhan, ingat tadi ya, meminta kita untuk memberi, bukan menerima. Dan supaya kita bisa memberi, Tuhan memberikan kepada kita macam-macam hal. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berusaha. Dan kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan ya, yang selama ini Bapak Ibu jalani, ini ngomong lebih khusus saja deh, pekerjaan atau usaha Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan jujur, dan kemudian kita perhatikan persentase, berapa persen yang sebenarnya itu adalah kerja saya. Perhatikan sungguh-sungguh. Yang saya maksudkan begini loh ya, Bapak Ibu, kalau saya itu bisa mengajar kitab suci, belajar kitab suci bersama dengan Bapak Ibu, saya belajar, iya. Tapi seandainya dulu saya di Malang saja, lalu saya tidak akan bisa melakukan yang seperti ini. Saya melihat jauh lebih banyak peran Tuhan untuk kehidupan saya daripada kemampuan saya untuk belajar, kemampuan saya untuk berbicara. Ngomongin kemampuan berbicara lebih parah lagi. Karena saya bukan orang yang pandai bicara, bukan orang yang pandai bergaul. Nah, justru di situ kita bisa melihat Bapak Ibu, ternyata, kalau bicara tentang kemungkinan usaha saya bisa menjadi berhasil, menjadi besar, perhatikan, kerja keras saya melulu, atau sebenarnya kerja keras saya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan peran Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan itu. Lalu kalau kita memperhatikan itu, lalu kita menjadi tahu dengan lebih sederhana. Kalau Tuhan memberi saya ini, memberi saya ini, memberi saya ini, Tuhan menghendaki saya berbuat apa. Nah, Tuhan saya jelas, Yesus, Allah, Dia yang saya abdi, Dia yang mengurus kehidupan saya, Dia yang kehendaknya saya ikuti, bukan Mamon. Terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak pencerahannya malam hari ini, luar biasa. Aktivitas segala kegiatan kita memang semua akhirnya harus demi kemuliaan Allah. Dan memang Allah sendiri akan membimbing kita selalu. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada satu sesi lagi ke Bapak Bukit minggu depan. Kita tetap akan ikuti ya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Sani untuk tutup dengan doa, Bu. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pengajaran malam hari ini. Kau nyatakan kepada kami semuanya sabdamu mengenai kesalehan dan ketaatan kepada Allah. Kau mengajarkan kepada kami hal berdoa, hal memberi sedekah, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan hal kekhawatiran. Bantulah kami agar kami selalu ingat akan sabdamu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Pada kesempatan ini kami juga mohon kebaikan dan kemudahan-Mu. Berilah kami kesehatan. Berilah kesembuhan bagi yang sakit. Berilah rahmat kemuliaan bagi yang telah Kau panggil yang kami imaninya. Mereka sudah berada di surga bersama-Mu. Dan bantulah kami untuk menjalani kehidupan kami ini dengan baik dan benar. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih San. dan Baik, makasih Pak Seto, Bapak Ibu sekalian. Makasih Pak Seto. Makasih Pak Seto, makasih Iya, Bapak Ibu terima sekalian. kasih Makasih semuanya. semuanya. Makasih Ivon, Malam, kawan dan Selamat istirahat. Ya. Panjang umur. Ya, saya pamit juga ya, Bapak Ibu. Makasih Pak Seto. Iya, Ya. Bu, mari. Malam selamat istirahat. Kasih Pak Seto dan tim. Makasih Bu Sani, semuanya. putranya Selamat istirahat. Bu Karin